starting out our life together. The light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this earth was just a field, a cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's breathing, and the story of my life is all about you. Oh, if you feel the cold winds blowing through your nights, I will shout to you, I'm forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word I say on this day. Oh, I've been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here we stand, like God planned. Please say you'll always look at me this way, like on this day. On this day. Tuhan Allah, Bapa kami dan Bapa yang sorga, Allah yang punya hidup dan kehidupan kami terus tetap menaikkan pujian syukur terima kasih kami kepadamu Bapa. Oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami yakin, kami percaya Bapa, itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami sebagai manusia, tetapi kami yakin, kami percaya itu semua boleh terjadi hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup dan kehidupan ini. Bapa di sorga, persiapan kami dari pemberkatan sampai pada resepsi sebentar malam, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Jangan Tuhan tinggalkan kami, tapi Tuhan akan selalu menuntun, memberkati kami, sehingga apa yang kami sudah siapkan, Bapa, rumpun keluarga sudah siapkan, diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya boleh terjadi hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Bapa di sorga, saat ini dari hotel ini kami mempersiapkan perjalanan kami menuju gereja Katolik Palu untuk mempersiapkan pernikahan kudus buat anak saudara kekasih kami Anto dan Cynthia. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan kami agar kami boleh tiba di gereja dengan penuh selamat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sekali lagi kehidupan kedua rumpun keluarga pada saat yang bersuka cita pada saat ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami, ini seru sembahyang kami kepadamu. Kami tidak akan memerintahkan Engkau, tetapi jadilah hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni akan salah dan dosa kami Bapa, agar tetap kami layak dipanggil sebagai anak tebusan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji nama Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali upacara perkawinan Fransiskus Jeprianto Seru dan Cynthia Lagani. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor yang terhormat, perkenankanlah saya selaku wakil keluarga mempelai menyerahkan putra-putri kami, Fransiskus Jeprianto Seru dan Cynthia Lagani, ke hadapan Allah untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Mereka berdua saling mengenal, mencintai, dan memilih sebagai teman hidup. Dan kini mereka akan meresmikan ikatan cinta kasih mereka dalam sakramen perkawinan menurut tata cara Gereja Katolik. Untuk itu, kami mohon agar pastor kiranya berkenan mengukuhkan perkawinan mereka. Selaku pejabat Gereja Katolik, saya mengucapkan terima kasih dan dengan tulus ikhlas menerima kedua mempelai ini. Saya akan memohonkan berkat Tuhan agar ikatan perkawinan mereka sungguh diteguhkan seumur hidup. Semoga Allah berkenan menguduskan kedua mempelai ini dan saudara sekalian supaya layak mengikuti upacara kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dipersilakan untuk berarah masuk ke dalam gereja.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedua mempelai yang berbahagia, orang tua, wali, dan keluarga yang terkasih. Hari ini kita bersyukur bersama, memuji muliakan nama Tuhan karena perencanaan, persiapan kedua mempelai ini boleh tiba dalam peresmian mereka menerima ekaristi perkawinan mereka, sakramen perkawinan mereka di hadapan Allah di gereja yang kudus. Kita bersyukur karena lewat beberapa pengalaman yang mereka hadapi bersama, mereka boleh tiba dalam harapan, cita-cita dan keinginan kedua mempelai ini agar supaya diberkati, disatukan oleh Allah Bapa di surga. Tentu ini merupakan satu awal perjalanan bagi kedua mempelai ini dalam menempuh hidup dalam ikatan perkawinan. Seperti bagaimana pengalaman keluarga kudus Maria Yosef itu sebagai satu pedoman bagi keluarga Kristiani agar supaya mampu untuk mengembangkan terlebih khusus iman dalam ikatan perkawinan mereka yang dibawa bukan hanya sampai 1-2 tahun, 3-4 tahun atau oma dan opa, melainkan sampai maut memisahkan. Perjalanan yang panjang tentunya harus dibawakan bersama atau disertakan bersama dengan Allah agar supaya ikatan perkawinan ini ketika dalam perjalanan menghadapi tantangan-rintangan tidak melemahkan satu terhadap yang lain, melainkan saling mensupport, saling mengisi, saling mendukung, motivasi satu terhadap yang lain agar supaya perjalanan yang panjang ini bahtera keluarga perkawinan ini akan boleh mengalami kasih karunia Allah Bapa di surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Anda sekalian juga dihadirkan turut ikut merasakan apa yang mereka rasakan pada hari ini agar supaya bukan hanya sekedar datang duduk dan menyaksikan perayaan ini, melainkan dengan doa-doa Anda sekalian, doa-doa setiap umat beriman menghantar kedua mempelai ini agar supaya tetap teguh dalam ikatan perkawinan hingga di saat Tuhan memisahkan mereka dalam maut. Maka dari itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan perayaan Ekaristi yang kudus ini, marilah kita benar-benar menyiapkan hati pikiran kita. Kita juga perlu memohon ampun atas segala kekurangan, keterbatasan kita, agar supaya kita semakin layak di hadapan Allah Bapa kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
bagi Allah di surga. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya,
sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, pengantar Injil, umat dipersilakan berdiri. Jika kita saling mengasihi,
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, keluarga yang berbahagia, Anto dan Lia, ya, Pak Seru dan Ibu Seru, ya ini Pak Seru, Ibu Seru, serta Anto ini Pastor P1 Paroki. Ketika Pastor 2010 sampai 2013 tinggal bersama Pastor Yakob di paroki, seringkali terbaku dapa. Nah, orang tahu semua Pastor bagaimana lalu di masa-masa itu. Jadi ketika orang WA lalu kemudian menyampaikan ditunjuk saya sebagai untuk memberkati, bilang oke. Saya pikir bahwa akan diberkati di Megalene. Pastor pikir seperti demikian. Ternyata anda cuma di acara tanggal 18 ya. Nah, baik. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang paling terakhir untuk Anto dengan Lia. Kamu dua sudah betul-betul ini? Sudah sungguh-sungguh kah? Seperti yang Pastor tanya kamu dua kemarin di penyidikan Karunik, ada beberapa pembahasan itu sudah siap? Mau apapun terjadi sudah siap? Sudah? Yakin? Yakin ya? Yakin. Karena yang hantar kamu dua ini bukan cuma kamu dua, tapi adalah Allah sendiri yang menyatukan kamu dua sehingga boleh menjadi satu dan boleh untuk diberkati. Satu hal yang Pastor bilang kemarin, perkawinan dalam gereja Katolik itu bukan semata-mata yang pertama ingin mencari keturunan, yang kedua ekonomi, yang ketiga hal-hal lainnya yang ingin dipenuhi dalam kebutuhan suami istri. Apa yang kira-kira Pastor bilang kemarin? Yang paling mendasar dan utama adalah keselamatan. Mengapa harus demikian? Karena orang harus selamat dulu, baru boleh menikmati memikirkan yang lain. Selamat dalam apa? Selamat dalam Tuhan. Misalnya logika seperti kemarin Pastor bilang sama dia, kalau kamu tidak punya keselamatan, maka dalam hidup setiap hari kamu akan menjadi berat. Kamu mau kemana-mana, kalau misalnya tidak diberkati di gereja, kamu akan dipertanyakan, kamu sudah menikah. Lalu kemudian mana kamu punya buku nikah? Lalu kemudian setelah kamu punya anak lagi, apakah anaknya kamu akan mendapat misalnya pendidikan layak dan sebagainya? Apalagi sekarang itu kartu keluarga itu akan menjadi sangat dibutuhkan sekali.
Sehingga keselamatan itu yang dicari agar supaya kamu terbantu, kamu dibantukan untuk hari-hari kedepannya kamu dalam perjalanan bersama dua insan ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dikatakan bahwa ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, padahal mereka sudah tahu jawabannya seperti apa. Bahkan Musa sudah memerintahkan mereka untuk tidak berbuat demikian. Ya, mereka bertanya kepada Yesus, apakah seorang boleh menceraikan istrinya atau seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya? Yesus bilang kepada mereka, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Itu poin yang pertama. Dan yang kedua adalah dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan mengambil istrinya untuk hidup bersama. Dan poin yang ketiga, yang paling terakhir adalah apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, sekalipun dia punya om DPR, DP om presiden kah, sekalipun DP om pastor kah, suster kah, DP tanta, atau sekalipun DP opa paus kah, tidak dapat memisahkan. Kenapa? Yang berhak memisahkan itu adalah Allah sendiri, karena Ia yang menyatukan atau memberikan keselamatan itu sendiri. Sehingga perkawinan dalam gereja Katolik adalah suatu ikatan yang sungguh-sungguh dan benar-benar diperhadapkan oleh kedua mempelai untuk berjalan bersama terus-menerus dalam ikatan itu sampai di batas atau waktu tertentu. Ketika Tuhan Allah bilang, "Seboleh, secukup, mari pulang." Kalau Tuhan bilang begitu berarti sudah selesai perjalanan di dunia, meninggalkan satu terhadap yang lain. Tapi ikatan pemberkatan itu tidak akan pernah terbatalkan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Yesus memberikan pesan yang begitu amat luar biasa. Laki-laki harus meninggalkan orang tua, tidak berpijak atau tidak terikat lagi dengan orang tua, mengambil istrinya dari orang tuanya dan menarik istrinya untuk hidup bersama dengan pribadinya, dan kemudian akan menjadi pengalaman yang baru, orang tua yang baru. Dan pesan terakhir adalah apa yang sudah Allah satukan dalam ikatan perkawinan itu tidak mampu dipisahkan oleh manusia, kecuali manusia itu memaksa. Maka dalam kitab suci Allah bilang, karena kedegilan hatimulah maka Musa memerintahkan hal demikian. Maka kamu memaksakan itulah, perceraian itulah, maka Musa bilang oke. Tapi sebenarnya yang dasar adalah apa? Adalah tidak demikian. Bahwa Allah mempersatukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan tidak main-main. Sehingga perkawinan dalam gereja Katolik adalah bukan soal permainan, tapi soal ikatan yang dibawa seumur hidup, sebuah sakramen, sebuah hal yang sakral. Dan semoga dengan permulaan hari ini kamu ingat kembali dalam bacaan pertama, ya. Laki-laki yang sejati adalah dia yang mampu untuk bukan hanya mengasuh tapi mengasihi istrinya, ya. Mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, ya. Dan ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama atau nyanda, sama manusia, dan Allah tidak pernah bilang bahwa Hawa, saya menciptakan kamu untuk menjadi pembantu bagi Adam, untuk menjadi ditendang-tendang oleh Adam, untuk menjadi kena pelanga oleh Adam. Tidak. Saya menciptakan engkau sepadan, ya, berarti sama rata. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Dua-dua sama di hadapan Allah. Maka dari itu, ketika dalam bacaan pertama dikatakan bahwa perempuan harus tunduk kepada suami, bukan berarti anto kayak tuan raja dibuat, ya.
Dia datang lalu kemudian lihat Anto langsung berlutut sembah Tuan Raja. Bukan. Dengan artian tunduk, kamu harus taat kepada suami sebagai pemimpin keluarga. Ketaatan itu dalam ketaatan hal rohani. Ya, saling mendukung, saling perhatian, saling memperhatikan terhadap satu dengan yang lain. Begitu juga dengan suami. Kamu harus mengasihi istrimu seperti tubuhmu sendiri. Karena bagaimanapun juga orang itu dengan tubuhnya sendiri dia sayang. Nah, dan itu dia harus lakukan juga terhadap pasangannya. Nah, ketika kedua hal ini disatukan dalam ikatan perkawinan dibawa terus-menerus, maka syukur pada Allah mereka akan memperolehkan keselamatan itu secara terus-menerus. Semoga rahmat Allah menuntun kalian berdua secara terus-menerus, dan pastor kasih pesan kepada semua kita dari sini. Kalau misalnya nanti 1 tahun kemudian, 2002, tepat di tanggal 11 April, HUT perkawinan yang pertama, jangan pernah bilang bahwa langgeng sampai oma opa ya. Karena ingat bahwa oma opa sekarang masih gelojo untuk menikah. Oma opa sekarang masih ada yang mau menikah. Sampai maut memisahkan, dan itu adalah doa yang paling benar. Maut memisahkan, Tuhan yang atur, dan semoga mereka berdua tetap sehidup semati sesuai dengan apa yang akan dijanjikan dalam sakramen perkawinan pada kesempatan ini. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Pernyataan mempelai didampingi oleh kedua saksi. Para saksi berdiri di belakang kedua mempelai.
Mempelai yang berbahagia, kalian hadir di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Kristus memberikan berkat berlimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Jadi saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sebagai sesuai hukum Kristus dan gerejanya, termasuk dalam perjanjian nikah? Kedua mempelai saling berhadapan. Saya mempersilakan Anda masing-masing mengucapkan janji nikah dengan meletakkan tangan di atas kitab suci ini, dengan harapan janji saudara-saudari berdua menjadi ikatan seumur hidup dalam kasih Tuhan. Saya, Fransiskus Jeprianto Seru, memilih engkau, Cynthia Lagani, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Saya, Cynthia Lagani, memilih engkau, Fransiskus Jeprianto Seru, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Kesepakatan perkawinan. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah, pemberkatan dan pengenaan cincin. Ya Tuhan, kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang menakan tetap bersatu dalam kesetiaan, saling mencintai dan menghormati, serta hidup dalam damai seturut kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Cynthia Lagani, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Fransiskus Jeprianto Seru, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan kerudung mempelai wanita oleh mempelai laki-laki. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua diresmikan dalam merayakan perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan tepuk tangan. Kedua mempelai berpindah tempat. Anak-anakku, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai lambang cinta kasih dan penyertaan Allah dalam keluargamu. Kami ingin mewarisi kepada kalian berdua harta yang tak ternilai untuk bekal dalam perjalanan hidup kalian, yakni iman Kristiani akan kasih Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Semoga iman akan salib dan firman Tuhan ini memberikan harapan dan penghiburan pada saat-saat hidup kalian menjadi sukar, membesarkan hati kalian jika duka, serta membangkitkan semangat cinta sejati di saat gersang. Terimalah juga rosario, puji syukur, dan arca Bunda Maria ini, agar kehadiran dan perlindungannya menyejukkan hidup dalam keluarga. Terima kasih Papa dan Mama. Kedua orang tua silakan kembali ke tempat masing-masing. Doa untuk mempelai, kedua mempelai berlutut dan wali silakan memegang pundak dari kedua mempelai. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia seturut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Engkau juga memutuskan ikatan perkawinan dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini agar rahmat cinta dan damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria, semoga ia selalu berusaha untuk mencintai dengan tulus ikhlas dan menaikkan tanggung jawabnya baik terhadap istri dan anak-anak maupun masyarakat. Dan kini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri terpandang karena peri hidup yang baik dan berjasa untuk bersama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil sehingga menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu
agar mampu menghadapi setiap godaan dan tantangan kehidupan, dan akhirnya mereka mampu pula menjadi keluarga yang berbahagia. Semoga mereka subur dan berketurunan menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kedua mempelai silakan berhadap ke umat dan hadirin, dan marilah umat sekalian lihatlah, inilah mereka berdua sudah sah sebagai suami istri pada hari ini. Silakan kita. Oke, baik. Mari kita lanjutkan perayaan Kristi ini dengan doa umat. Umat menjawab dalam ulangan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Anto dan Tia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pelindung dan penyelamat kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, dan limpahilah keluarga-keluarga kami dengan karunia-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utus selalu cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sejati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Tuhan sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorak. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan marah kemuliaan bagi-Mu
dengan henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kuncuran rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung dosa dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua dengan tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia bersama di dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan segala doa dan persembahan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama damai Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah nama Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya katakan tubuh dan darah Kristus. Disampaikan kepada seluruh umat yang diperkenankan menyambut komuni kudus adalah mereka yang beragama Katolik dan layak untuk menyambutnya. Terima kasih.
Ya Bapa, kami telah menyaksikan upacara perkawinan kedua mempelai Anto dan Lia. Kini kami mohon bimbinglah kami dan kedua mempelai ini agar selalu setia kepadamu dan memberikan kesaksian iman kepada sesama dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dipersilakan kepada perwakilan dari kedua mempelai untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Bapak Pastor yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, teristimewa anak Anto dan Cynthia yang pada hari ini boleh menerima pemberkatan nikah yang kudus pada siang hari ini. Hari ini kita menyaksikan kedua anak kekasih Anto dan Cynthia dalam pemberkatan nikah. Ini boleh mereka alami, bukan sesuatu yang tiba-tiba, atau bukan sesuatu yang direncanakan dengan mendadak, tapi mereka boleh menerima pemberkatan pada siang hari ini. Tentu melalui proses yang panjang, melalui persiapan yang matang selama berbulan-bulan sejak akhir tahun 2025 sampai saat ini, baru apa yang mereka dapatkan boleh menjadi kebahagiaan dan sukacita keluarga pada saat ini. Dan tentunya dengan terlaksananya pemberkatan nikah saat ini tidak terlepas dari bantuan Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu saya mewakili kedua anak kekasih, kedua belah pihak rumpun keluarga, untuk mengungkapkan isi hati ucapan terima kasih. Yang pertama, kami mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Brilianus Susundala PR yang telah melaksanakan pemberkatan nikah yang kudus pada siang hari ini. Bahkan Pastor Reni ini sejak mereka persiapan sudah terlibat membantu kedua anak kekasih kami. Kemarin masih melaksanakan kanonik dan pengakuan dosa. Juga kami mau menyampaikan terima kasih kepada Pastor Frans, Pastor Progi yang tentunya banyak memberi bantuan dalam persiapan sampai pelaksanaan pada saat ini. Dan juga kami mau menyampaikan terima kasih kepada para suster, frater, juga banyak memberi bantuan selama kami berdua ini dalam pembinaan perkawinan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seksi liturgi dan tim pembina perkawinan yang sudah melayani kedua anak kekasih kami mempersiapkan perkawinan mereka yang boleh menjadi kebahagiaan dan sukacita bagi kedua anak dan kedua rumpun keluarga pada siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus wilayah rohani Skolastika dan
pengurus wilayah rohani Santo Yakobus ya. Ada 3 wilayah rohani yang berpartisipasi dalam POR. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada kelompok paduan suara dari 3 wilayah rohani, termasuk terima kasih kepada pengurus wilayah rohani dan terima kasih kepada yang sudah dinahkurai oleh Bung Kristo, sehingga paduan suara pada siang hari ini cukup membuat perayaan kasih pada siang hari ini menjadi hikmat bagi kita semua. Terima kasih organis, suster, Rodiapa, lektor, pemasmur. Diucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian pelayanan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian saya sampaikan mewakili Ibu anak kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang Solo. Marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Rahmat Allah menolong bimbing damping hidup kita, terlebih khusus kedua mempelai ini dalam perjalanan perkawin mereka dan juga perjalanan panggilan hidup kita masing-masing setiap hari dengan berkatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi pemberkatan nikah Anto dan Tia sudah selesai. Marilah pergi kita semua diutus. Amin. I never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. Can this be true? This is reality. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely.
Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. I need your love till death do us part. I need your love till death do us part.